saldo rupiah kita itu udah berkurang dan di sini ya untuk pintu token yang saya miliki itu udah bertambah ya. Yang awalnya tadi 100 pintu token doang, sekarang udah bertambah menjadi 130 pintu token. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli koin PTU di aplikasi Pintu ya guys ya. Nah, jadi video ini itu merupakan request dari salah satu teman kita ya, yang minta dibuatkan cara membeli koin PTU di aplikasi Pintu. Nah, apa itu koin PTU? Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, koin PTU itu merupakan koin natif ya dari aplikasi Pintu ini, sama kayak TKO ya. Kalau toko kripto kan punya koin TKO tuh. Nah, kalau di Pintu ini ya, koin natif mereka itu adalah PTU. Dan kalau teman-teman buka aplikasi Pintu ya, seperti yang teman-teman lihat di bagian sini ya, di bagian watchlist saya ini ya, saya juga sempat memfavoritkan Pintu token ya. Nah ini guys ya, jadi per satu koin Pintu token ini yaitu harganya adalah Rp3.222. Nah, jadi pertanyaannya gimana sih Bang cara membeli koin PTU ini? Nah, caranya yang pertama tentu teman-teman harus mempunyai akun terlebih dahulu di aplikasi Pintu ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya akun di Pintu, kalian bisa daftar akun terlebih dahulu di aplikasi Pintu dan pastikan ya, ketika teman-teman klik di bagian menu profile ini ya, lalu kalian klik di bagian menu yang ada di samping nama kalian ini. Nah, di sini pastikan ya, akun kalian itu udah terverifikasi ya. Jadi, sebelum akun ini terverifikasi, kalian itu sebaiknya jangan membeli koin apapun terlebih dahulu. Oke? Dan bagaimana sih cara membuat akun kita ini terverifikasi ya? Pastikan teman-teman tonton video bagaimana cara daftar akun di aplikasi Pintu yang ada di channel YouTube ini ya. Karena di video tersebut udah saya bahas dari awal hingga akhir. Nah, itu merupakan cara pertama ya untuk teman-teman bisa membeli koin Pintu token ya di aplikasi Pintu ini. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika teman-teman udah berhasil punya akun, kalian harus deposit terlebih dahulu di aplikasi Pintu ini, baru teman-teman bisa membelinya. Nah, cara depositnya kalian bisa klik aja di bagian menu deposit. Kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu teman-teman bisa deposit melalui bank, bisa juga deposit melalui e-wallet. Nah, kalian tinggal tentukan aja misalnya pengen deposit melalui apa. Contoh misal teman-teman pengen deposit lewat QRIS, kita klik aja. Lalu kalian tinggal masukkan berapa yang ingin kalian depositkan ya. Dan di sini kalau lewat QRIS itu ada biaya layanan sebesar 0,7%. Artinya kalau teman-teman itu deposit 1 juta ya, nah, maka nanti yang masuk ke saldo kalian itu Rp993.000 ya. 0,7%-nya itu sekitar Rp7.000. Oke. Nah, kalau udah kalian tinggal klik deposit sekarang, nah kemudian kalian tinggal scan barcode-nya aja. Oke. Dan untuk video cara depositnya juga udah pernah saya bahas ya di channel YouTube saya, kalian tinggal buka aja playlist Pintu yang ada di channel saya ini. Nah, kemudian ya, setelah teman-teman udah berhasil deposit, nah maka nanti saldo deposit kalian itu akan masuk di bagian menu wallet. Nah, kemudian nanti saldonya itu akan berbentuk menjadi rupiah ini guys. Ya, jadi berapapun yang kalian depositkan ya, contoh misal teman-teman deposit 1 juta rupiah, maka nanti saldo rupiah kalian nanti di sini akan bertambah menjadi 1 juta rupiah. Dan kalau teman-teman deposit 10 juta rupiah, maka di sini nanti akan munculnya itu 10 juta rupiah guys. Oke? Paham ya? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, ini merupakan aset yang saya miliki, di mana untuk kripto sendiri saya punya dua ya, yaitu saya punya USDT dan juga punya Pintu token ya, sebanyak 100 pintu. Nah, kita akan menambah jumlah Pintu token kita ini. Nah, caranya bagaimana ya? Di sini kan kita udah punya rupiah nih. Nah, kemudian untuk membeli koin Pintu tokennya ini ya, kita bisa langsung klik di bagian menu market. Nah, kemudian ya kita tinggal klik aja cari aset ya guys ya. Di sini kita klik aja. Kemudian kita cari yang namanya PTU ya. Nah, Pintu token udah muncul, kita klik aja. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik beli. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu untuk tampilannya tidak ada order book ya, karena kita menggunakan aplikasi Pintu reguler. Nah, kalian tinggal tentukan aja berapa yang pengen kalian beli. Di sini kan saya punya saldo aktif itu sekitar 189.000 ya. Jadi di sini saya akan coba contohkan membelinya sekitar Rp100.000 ya. Nah, kemudian kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Nah, kemudian di sini muncul detailnya ya. Jadi di sini kita akan mendapatkan
per satu pintu tokennya itu adalah Rp3.288 ya, jumlah pembeliannya 99.000 jadi nggak genap ya. Lalu ada yang namanya biaya transaksi sebesar Rp110. Nah, apa itu biaya transaksi? Biaya transaksi ini adalah PPN sebesar 0,11%. Nah, kenapa kita kena yang namanya biaya pajak? Karena memang pintu ini itu adalah aplikasi yang udah legal Bapepti ya. Jadi aplikasi ini itu udah diawasi sama pemerintah Indonesia. Jadi aplikasi ini itu udah pasti kena pajak ya. Di samping kekurangannya tersebut ya, kelebihannya adalah kita aman ya kalau kita berinvestasi di aplikasi ini. Oke? Nah, kemudian kalau udah kita bisa klik beli sekarang. Nah, lalu muncul ini ya, harga PTU telah berubah. Nah, jadi di sini kalau harganya berubah ya berarti kita harus mengulangi pembeliannya ya. Jadi kita diarahkan ke halaman ini kembali, kita klik lanjutkan. Nah, ini bisa kita langsung klik beli sekarang ya, supaya harganya nggak berubah lagi. Nah, begitu kita udah beli sekarang ya, maka berhasil kamu telah membeli pintu token sebanyak 30 token ya. Jadi kita keluar uang tadi 100.000, kita mendapatkan 30,37 pintu token. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja oke. Nah, kemudian kita langsung diarahkan ke halaman wallet kita ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, saldo rupiah kita itu udah berkurang, dan di sini ya untuk pintu token yang saya miliki itu udah bertambah ya. Yang awalnya tadi 100 pintu token doang, sekarang udah bertambah menjadi 130 pintu token. Nah, kalau udah bertambah seperti ini, itu artinya proses pembelian yang barusan kita lakukan itu udah berhasil guys ya. Nah, selanjutnya kalau udah masuk ke bagian wallet kita ini, itu artinya pintu token tersebut udah menjadi milik kita. Dan selanjutnya terserah kita, apakah kita pengen trading kan ya, ataupun kita pengen investasi, ataupun kita pengen staking. Nah, untuk kedepannya itu terserah kita ya, tergantung strategi investasi kita masing-masing. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya saya butuh duit nih ya, saya pengen jual pintu token saya. Nah, itu cara jualnya gimana? Ya, cara jualnya teman-teman tinggal klik aja di bagian koin pintu token ini ya. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian menu beli atau jual. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini teman-teman klik jual ya. Nah, kemudian kalian tinggal tentukan berapa yang pengen kalian jual. Di sini kan kalian punya 130 koin tuh. Nah, misal teman-teman pengen jual sekitar 20 koin ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Nah, lalu di sini juga kita kena biaya transaksi ya. Kalau tadi itu Rp110, nah ini kita kena Rp63 ya. Dan untuk biaya transaksi ataupun PPh-nya itu 0,1% ya. Kalau tadi kan 0,11%. Oke. Nah, lalu kalau udah kita tinggal klik aja jual sekarang. Nah, oke, harganya berubah lagi ya. Jadi kita lama tadi. Nah, ini tinggal kita jual sekarang. Oke, maka kamu telah menjual pintu token sebanyak 20 koin ya. Kita tinggal klik aja selesai. Nah, begitu kita kembali ya, di sini untuk pintu token kita itu udah sisa 110 koin ya. Tadi kan 130, sekarang udah kita jual 20 dan sisa 110, dan saldo rupiah kita juga udah bertambah. Jadi begitu kita udah berhasil jual, maka saldo tersebut itu akan kembali ke bagian saldo rupiah ini guys ya. Dan kalau saldonya udah masuk ke saldo rupiah ini lagi, artinya kita udah bisa me-withdraw saldonya ya. Jadi cara withdrawnya itu harus lewat rupiah ini guys ya. Jadi kalau misalnya saldonya udah di rupiah ini, untuk withdrawnya kalian tinggal klik aja di bagian rupiahnya ya. Lalu kalian tinggal klik di bagian menu tarik. Nah, kemudian kalian tinggal masukkan rekening bank kalian ya. Nah, kemudian kalian tinggal withdraw ke akun bank kalian tersebut. Oke, paham ya? Udah jelas ya teman-teman bagaimana cara membeli pintu token ya di aplikasi Pintu. Semoga pertanyaan yang dilontarkan di komentar oleh teman kita itu terjawab ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.